Pernahkah engkau merasa dunia tiba-tiba sunyi? Seseorang yang kau cintai pergi, harta yang kau banggakan hilang, harapan yang kau jaga bertahun-tahun hancur dalam sekejap, dan hanya satu kalimat yang terucap, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi, apakah engkau benar-benar tahu siapa yang dimaksud lillahi? Dan ketika semuanya harus kembali, apa yang sebenarnya kembali dan apa yang tinggal? Ini bukan sekadar ucapan saat musibah. Ketika seseorang mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kebanyakan orang langsung mengaitkannya dengan kematian atau musibah. Kata-kata itu seolah menjadi kalimat yang hanya diaktifkan saat kehilangan. Namun bagi jiwa yang mulai terbangun, kalimat ini bukanlah sekadar tradisi lisan, melainkan pintu gerbang menuju kesadaran terdalam tentang siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan kemana ia akan kembali. Kalimat ini bukan hanya penghiburan, tapi pengingat tentang hakikat eksistensi manusia yang selama ini tertutup kabut kelalaian. Inna lillahi artinya, sesungguhnya kami ini milik Allah. Kalimat pendek ini, bila direnungi dengan jujur dan dalam, akan menyingkapkan rahasia besar bahwa diri ini, segala yang ada padanya, bukanlah milik pribadi. Tubuh, pikiran, perasaan, keluarga, harta, bahkan waktu dan kesempatan, semuanya bukan milik kita, melainkan titipan dari Yang Maha Memiliki. Ini bukan sekadar pengakuan teoritis, tapi pengalaman batin yang menggetarkan, yang hanya bisa dirasakan saat hati terbuka dan ego luluh oleh cahaya ketuhanan. Kita sering merasa memiliki hidup ini sepenuhnya, merasa bebas mengatur dan merancang segalanya tanpa melibatkan Dia yang menciptakan kita. Padahal ketika seseorang benar-benar memahami bahwa ia milik Allah, maka seluruh cara pandangnya terhadap dunia akan berubah. Ia tak lagi memegangi sesuatu dengan erat. Ia tak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada hal-hal yang sementara. Ia mulai belajar melepaskan, bukan karena putus asa, tapi karena ia tahu bahwa semua hanya akan kembali kepada pemilik asli. Ucapan ini dalam jiwa yang terbangun menjadi titik awal perjalanan ruhani. Ia menjadi kesaksian bahwa manusia bukan entitas yang berdiri sendiri. Ia hidup dalam genggaman yang maha dekat. Kalimat ini menjadi deklarasi tauhid yang mendalam, bahwa tiada milik kecuali miliknya, tiada daya kecuali darinya, dan tiada arah kembali selain kepadanya. Maka saat Inna lillahi diucapkan, bukan hanya dari lisan, tapi dari hati yang sadar, saat itulah hamba mulai mengenal siapa dirinya yang sejati. Orang yang menyadari bahwa ia milik Allah akan melihat setiap kejadian dalam hidup sebagai bagian dari skenario ilahiyah. Tidak ada yang kebetulan, bahkan duka dan luka sekalipun, ia terima bukan dengan keluhan, tetapi dengan rasa tunduk dan lapang dada. Karena ia tahu, ia tidak sedang kehilangan apapun, ia hanya sedang menyaksikan sesuatu dikembalikan kepada pemiliknya. Ia tidak merasa kehilangan, sebab sejak awal pun, itu bukan miliknya. Begitu banyak manusia mengucapkan kalimat ini, namun sedikit yang menghayatinya. Mereka hanya mengucapkannya saat kabar duka datang, lalu lupa bahwa sejatinya setiap hela napas, setiap langkah, setiap detik yang berlalu pun adalah bagian dari pengembalian itu. Karena seluruh hidup manusia adalah perjalanan darinya dan menujunya. Kalimat ini adalah kesadaran konstan, bukan reaksi sesaat. Ia bukan milik momen kesedihan, tapi milik seluruh kehidupan. Jiwa yang terbangun akan menjadikan kalimat ini sebagai prinsip hidup. Ia akan mulai melepaskan kelekatan terhadap dunia tanpa kehilangan rasa syukur. Ia akan menjalani hidup dengan ringan sebab ia tahu dirinya hanyalah musafir. Ia akan memperlakukan segalanya dengan hormat namun tanpa rasa memiliki. Inilah kebebasan sejati, ketika hati tidak lagi dikendalikan oleh hasrat untuk memiliki, tapi dituntun oleh kesadaran bahwa semua berasal darinya dan kepadanya lah semua akan kembali. Kesadaran asal-usul dan arah pulang. Seseorang yang mulai terbangun dalam jiwanya akan menyadari bahwa hidup bukanlah sesuatu yang bermula dari rahim dan berakhir di liang lahat. Ia melihat bahwa kehidupan ini hanyalah satu fragmen dari perjalanan panjang ruh yang berasal dari alam ketuhanan
dan akan kembali ke sana. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah peta kecil bagi kesadaran yang telah terbit. Sebuah kompas batin yang menunjukkan bahwa asal-usul diri ini bukan dari dunia, bukan dari tanah, bukan dari darah dan daging, melainkan dari Dia yang Maha Suci, yang tak terikat ruang dan waktu. Kesadaran ini mengubah cara pandang manusia terhadap hidup secara radikal. Ia tak lagi melihat dunia sebagai rumah abadi, melainkan sebagai tempat singgah yang penuh ujian. Ia tidak menganggap karier, kekayaan, atau status sosial sebagai pencapaian tertinggi, karena semua itu akan ditinggalkan. Ia mulai menilai segala sesuatu berdasarkan sejauh mana hal itu mendekatkan dirinya kepada asal-muasal eksistensinya. Kalimat inna lillahi menjadi pengingat bahwa selama ini manusia berjalan menjauh dari dirinya sendiri, tersesat dalam ilusi kepemilikan dan keterikatan. Di balik kalimat tersebut tersimpan pesan halus bahwa manusia bukan makhluk yang lepas dari ikatan ketuhanan. Bahkan dalam kesesatannya pun, ia tetap milik Allah. Bahkan ketika ia menolak kebenaran, ia tetap berada dalam genggamannya. Kesadaran ini menciptakan rasa aman yang dalam, bahwa tak peduli sejauh mana seseorang tersesat, selalu ada jalan pulang. Karena asalnya adalah Allah, maka arah kembalinya pun tak bisa ke tempat lain. Tidak ada arah selain menuju kepadanya. Bahkan kesesatan pun menjadi bagian dari jalan kembali, jika ia dilalui dengan kejujuran dan pencarian yang sungguh-sungguh. Manusia seringkali merasa asing dengan hidupnya sendiri. Ia merasa kosong, gelisah, terombang-ambing oleh berbagai keinginan dan ketakutan. Namun sesungguhnya yang ia rindukan bukanlah dunia yang lebih baik, tapi kampung halamannya yang sejati, alam ketuhanan yang pernah menjadi rumahnya sebelum ruh ditiupkan ke dalam jasad. Kalimat inna ilaihi raji'un adalah gema kerinduan itu. Kalimat ini seperti panggilan dari langit, mengingatkan bahwa rumah yang sesungguhnya bukanlah bangunan atau tempat di bumi, tetapi kedekatan dengan Tuhan. Ketika seorang hamba mulai menapaki kesadaran ini, ia tidak lagi menjalani hidup dengan tergesa-gesa atau serakah. Ia mulai hidup dalam ketenangan yang dalam karena ia tahu bahwa semua sedang dalam perjalanan pulang. Ia menjadi bijak dalam menyikapi ujian karena baginya setiap ujian adalah sinyal dari jalan kembali. Ia tidak memusuhi rasa sakit karena ia paham bahwa rasa sakit pun bisa menjadi jalan pulang bila diterima dengan ikhlas. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un menjadi mantra kesadaran yang selalu mengingatkan arah, seperti bintang penunjuk jalan di tengah malam panjang. Mereka yang telah menghayati makna kalimat ini tak akan lagi mempertanyakan hidup dengan nada kekecewaan. Ia tak lagi bertanya, mengapa aku kehilangan? Atau mengapa hidupku tidak seperti yang kuharapkan? Sebab ia sadar, tidak ada yang benar-benar hilang bagi seseorang yang sedang dalam perjalanan pulang. Apapun yang diambil darinya, sejatinya hanya sedang dipindahkan dari tangan fana menuju tangan kekal. Bahkan dirinya sendiri suatu saat akan dikembalikan, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai bentuk kepulangan yang agung. Dalam tafakur yang dalam, kalimat ini bisa mengguncang seluruh dimensi batin seseorang. Ia membuat ego bergetar, karena menyadari bahwa semua pencapaian, semua kebanggaan, semua rasa memiliki adalah semu. Tidak ada yang benar-benar milik kita, bahkan diri ini bukan milik kita. Maka bagi jiwa yang terbangun, kalimat ini bukan lagi kalimat duka, tapi kalimat pembebas. Ia membebaskan dari belenggu dunia, dari rasa takut kehilangan, dari rasa gundah menghadapi masa depan. Karena selama masih ada arah pulang, selama masih dalam genggamannya, maka tak ada yang perlu dikhawatirkan. Saat dunia mulai terlepas dari genggaman, tidak ada peristiwa yang lebih mengguncang kesadaran selain kehilangan. Ketika sesuatu yang kita cintai, yang selama ini begitu erat kita genggam, tiba-tiba diambil tanpa bisa ditahan, maka disitulah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un menemukan ruangnya yang paling dalam. Kalimat ini tidak muncul dari teori atau hafalan, tapi dari detik-detik getir yang membongkar rasa memiliki kita terhadap dunia. Dalam kehilangan itu, perlahan-lahan kita mulai sadar bahwa yang pergi memang bukan milik kita sejak awal.
Ia hanya mampir untuk sebentar dan kini telah kembali ke pemilik sejatinya. Bagi orang yang jiwanya belum terbangun, kehilangan terasa seperti ketidakadilan. Ia merasa dikhianati oleh kehidupan, ditinggalkan oleh takdir, bahkan kadang merasa dihukum oleh Tuhan. Namun bagi jiwa yang mulai sadar, kehilangan bukanlah akhir, melainkan pelajaran. Bukan hukuman, melainkan pengingat. Sebab kehilangan adalah cara Tuhan membisikkan kepada hati, bukankah semua ini hanya titipanku? Bukankah engkau pun akan kembali kepadaku? Maka di balik kesedihan itu, tersembunyi kasih sayangnya yang mengajari hamba untuk tidak terlalu erat menggenggam dunia. Saat dunia mulai terlepas dari genggaman, seseorang akan menemukan ruang yang luas di dalam dirinya. Ruang yang selama ini tertutup oleh berbagai kelekatan. Ia mulai merasakan kelegaan batin, karena satu demi satu belenggu yang selama ini ia kira sebagai bagian dari dirinya, ternyata hanyalah hiasan sementara. Rumah yang selama ini dibangun dengan penuh harap, jabatan yang dikejar dengan susah payah, orang-orang yang dicintai sepenuh jiwa, semua itu satu persatu mulai meninggalkannya, atau ia yang meninggalkan. Dan dalam proses itulah makna inna lillahi mulai tumbuh, bukan sebagai kata, tapi sebagai kesadaran. Manusia memang diciptakan dengan fitrah cinta. Kita mencintai anak, pasangan, harta, masa depan, impian. Namun cinta yang tidak dilandasi kesadaran akan kefanaan, akan berubah menjadi belenggu. Ia akan membuat kita merasa takut kehilangan, cemas akan masa depan, dan sakit saat ditinggal. Disinilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un datang sebagai penawar. Ia mengajak kita untuk tetap mencinta, namun dengan keikhlasan. Untuk tetap berusaha, namun tanpa merasa memiliki secara mutlak. Untuk tetap hidup sepenuh jiwa, namun sadar bahwa semua ini hanyalah persinggahan. Jiwa yang terbangun tidak menolak dunia, namun ia tidak membiarkan dunia tinggal di hatinya. Ia tetap bekerja, berkeluarga, berkarya, mencintai, namun semua itu dilakukan dalam kerangka kesadaran bahwa semua akan kembali. Kalimat inna lillahi menjadi penyeimbang antara rasa syukur dan rasa pasrah. Ia menjadi pelindung dari kesombongan ketika memperoleh dan penguat ketika mengalami kehilangan. Ia menjadikan hamba berjalan di atas bumi, namun hatinya tetap tertambat kepada langit. Kehilangan memang menyakitkan dan kesedihan adalah bagian alami dari jiwa. Namun jika kesedihan itu dilalui dengan tafakur, maka ia akan membuka gerbang pemahaman yang dalam. Ia akan membuat kita melihat bahwa apa yang hilang sebenarnya telah menyelesaikan tugasnya dalam hidup kita. Bahwa apa yang pergi telah menunaikan peran yang diberikan Tuhan. Dan kini kita diajak untuk melanjutkan perjalanan dengan hati yang lebih ringan, dengan mata yang lebih jernih, dengan jiwa yang lebih paham bahwa semua ini memang akan kembali kepadanya. Dan saat seseorang mampu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan hanya saat kehilangan, tapi dalam setiap nafas kehidupan, maka ia telah melampaui banyak hal. Ia telah melampaui rasa memiliki yang palsu. Ia telah melewati batas ketakutan yang menahan langkah. Ia telah menyentuh inti dari tauhid itu sendiri, bahwa tiada satu pun yang benar-benar milik kecuali Allah. Dan pada titik itulah, ia mulai menemukan ketenangan sejati, bukan dari memiliki, tapi dari melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah. Dalam kehidupan, ada banyak hal yang sulit dilepaskan. Bukan hanya karena kita mencintainya, tapi karena kita mengikatkan makna diri kita padanya. Kita merasa menjadi seseorang karena memiliki sesuatu. Status, harta, pasangan, masa lalu, impian masa depan. Namun ketika kesadaran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mulai tumbuh dalam jiwa, seseorang perlahan sadar bahwa kelekatan itu justru menjadi beban dalam perjalanan kembali menuju Allah. Disinilah ujian sebenarnya muncul. Mampukah seseorang melepaskan bukan karena putus asa, tetapi karena paham bahwa semua itu memang bukan miliknya? Banyak orang mengira bahwa melepaskan berarti gagal, bahwa menerima keadaan dan membiarkan sesuatu berlalu berarti menyerah. Tapi sejatinya, melepaskan dalam kesadaran inna lillahi
justru adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Sebab orang yang telah mengenal asal-usul dan arah pulangnya tidak menggenggam apapun secara mutlak. Ia tahu bahwa semua yang ada padanya hanyalah titipan yang suatu saat akan diambil kembali, entah dengan pelan, entah dengan tiba-tiba. Maka saat ia melepas, itu bukan karena ia lemah, tapi karena ia sedang taat kepada hukum yang lebih tinggi. Melepaskan bukan berarti berhenti mencintai, tapi cinta yang sejati bukanlah tentang memiliki, melainkan tentang ridha terhadap kehendak sang pemilik. Saat seseorang mulai menapaki jalan makrifat, ia tidak lagi mencintai sesuatu karena ia menginginkannya tetap bersamanya selamanya. Ia mencintai dengan kesadaran bahwa suatu hari ia akan mengucapkan salam perpisahan, dan itu bukan akhir, tapi kelanjutan dari pengembalian. Kalimat inna lillahi menjadi landasan dari cinta yang tidak menyakiti, tidak menuntut, dan tidak memberatkan jiwa. Ada saat ketika seseorang harus melepaskan impian yang sudah ia bangun bertahun-tahun. Ada saat ketika ia harus meninggalkan seseorang yang ia cintai sepenuh jiwa. Ada pula saat ketika ia kehilangan kekuatan, kesehatan, atau bahkan arah hidupnya. Namun bagi jiwa yang telah tertempa oleh kesadaran ilahiyah, semua itu hanyalah proses penyucian. Ia mulai mengerti bahwa bukan semua hal harus ia perjuangkan terus-menerus. Ada hal-hal yang memang harus dilepaskan agar tangan bisa kosong kembali untuk menerima apa yang lebih kekal. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un juga mengajarkan bahwa melepaskan adalah bagian dari perjalanan pulang. Tidak ada yang bisa sampai kepada Allah dalam keadaan masih menggenggam dunia. Dunia terlalu berat untuk dibawa masuk ke dalam keabadian. Maka dalam setiap pelepasan, Allah sedang meringankan langkah kita. Ia sedang membantu kita menanggalkan beban. Tapi karena kita terlalu terikat, seringkali kita menangis saat dibantu. Kita meronta saat dibebaskan. Namun bagi jiwa yang sadar, air mata itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda penyucian. Mereka yang mampu melepaskan dengan tenang bukanlah orang yang tak pernah terluka. Justru mereka telah merasakan perihnya kehilangan, pahitnya perpisahan, dan sunyinya kesendirian. Namun mereka memilih untuk tetap tenang karena tahu bahwa semuanya sedang dikembalikan kepada pemiliknya. Dan tidak ada tempat yang lebih aman daripada pangkuan ilahi. Ia yang menyadari hakikat ini akan hidup dengan ringan, melangkah tanpa beban, mencintai tanpa takut, dan menerima dengan lapang dada. Pada akhirnya melepaskan bukan berarti menyerah pada kehidupan, tapi menyerahkan kehidupan kepada Yang Maha Hidup. Bukan pasrah dalam kelemahan, tapi tunduk dalam kekuatan. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukanlah suara kepasrahan kosong, melainkan seruan jiwa yang telah dewasa. Ia tahu bahwa semua akan kembali, maka ia memilih untuk kembali dengan jiwa yang bersih, hati yang ikhlas, dan tangan yang tidak menggenggam apa-apa, kecuali keikhlasan itu sendiri. Mengapa kehidupan ini